Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel, yang pada kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembahasan ukuran pemusatan data dalam statistika untuk episode yang kedua, yang mana yang kita bahas untuk kali ini adalah jenis ukuran pemusatan yang ketiga, yaitu median. Untuk itu, siapkan diri Anda, hati Anda, dan juga pikiran Anda untuk fokus menyatu bersama kami dalam pembahasan ini, supaya apa yang kita sajikan benar-benar bisa Anda pahami dan video ini benar-benar bermanfaat. Dan selanjutnya, ketika Anda bisa merasakan manfaat dari video ini, silakan Anda bagikan kepada yang lain, misalnya teman, tetangga, atau siapa saja yang membutuhkan media belajar seperti Anda, agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya video ini sebagaimana Anda merasakan. Insya Allah, sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan kepada sesama akan bernilai amal soleh. Karena itu, jangan memandang kecil, jangan memandang sederhananya ketika kita akan berbagi kebaikan untuk orang lain, karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap kecil, sederhana, bahkan remeh, tapi luar biasa bagi orang lain dan banyak mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan juga untuk sesama. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat untuk sesamanya. Selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan ukuran pemusatan yang ketiga, yaitu median data. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu median. Median adalah nilai tengah suatu data terurut atau setelah data diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Dalam penyajian soal, ada kalanya soal itu datanya disajikan sudah terurut, tapi ada juga yang disajikan dalam susunan acak. Sehingga kalau masih acak susunannya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu untuk menentukan median. Median itu adalah nilai tengah. Dengan demikian kita harus tahu di mana posisi suatu median dari sekelompok data yang sudah terurut. Jika kita ilustrasikan posisi dari median melalui sebuah ruas garis, yang mana ruas garis ini menggambarkan susunan data yang terurut dari kecil ke besar, maka ruas garis ini kita bagi menjadi dua bagian dengan memberi tanda titik tengah. Titik tengah ini merupakan median dari data. Nah, ilustrasinya seperti ini. Realnya melalui contoh soal. Nah, bagaimana menentukan letak median untuk mendapatkan posisi tengah? Maka letak median dari data X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, dengan N menyatakan banyak anggota data, posisi median adalah data ke N plus 1 dibagi 2. Itu adalah menunjukkan posisi dari median atau X indeks N plus 1 per 2. Lebih jelasnya, mari kita berikan contoh soal. Contoh 1, tentukan median dari data 2, 4, 6, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 6. Jawab. Kita harus lihat dulu ada berapa anggota data dalam soal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 anggota data. Langkah pertama, kita tentukan posisi median pada urutan keberapa.
dengan menggunakan rumus data ke n plus 1 per 2. Data ke 11 ditambah 1 per 2 berarti data ke 12 per 2 atau data ke 6. X6 maksudnya data pada urutan ke 6. Langkah berikutnya, dikarenakan data dalam soal ini belum terurut, maka harus kita urutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Setelah itu, kita cari siapa X6 itu, siapa data pada urutan ke-6. Ya, kita lakukan saja berhitung urut dari kiri ke kanan. Mari kita fokus, perhatikan dengan seksama. Kita berhitung. X1 maksudnya anggota data pada urutan pertama. X2 anggota data pada urutan kedua. X3, X4, X5, X6. Stop. Karena yang kita cari adalah data pada urutan ke-6. X6 bertepatan dengan anggota data yang bernilai 5. Dengan demikian, 5 ini merupakan median dari data. Nah, relatif cukup mudah. Ini adalah kebetulan banyak anggota data ganjil, sehingga nilai median atau nilai tengahnya bertepatan dengan anggota data dalam soal. Bagaimana bila banyak anggota data genap? Mari kita perhatikan contoh soal nomor 2. Nilai ulangan dari sekelompok siswa adalah seperti tampak pada tayangan. Tentukan median dari data tersebut. Kita hitung ada berapa anggota data dalam soal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Banyak anggota data 16. Berarti posisi median adalah data ke-16 plus 1 per 2 atau data ke-17 per 2 sama dengan data ke-8,5. Artinya mediannya adalah rata-rata antara data ke-8 dan data ke-9. Dikarenakan data real pada urutan ke-8,5 ini tidak ada. Yang ada adalah jeda antara data ke-8 dan data ke-9. Maka nilai mediannya adalah kita merata-rata dua anggota data yang mengapit. Dengan demikian kita harus tahu terlebih dahulu siapa anggota data pada urutan ke-8 dan anggota data pada urutan ke-9 dari data yang sudah terurut. Kita urutkan terlebih dahulu karena belum urut. Kemudian kita lakukan berhitung urut seperti contoh 1 untuk mendapatkan nilai data pada urutan ke-8 dan urutan ke-9. Kembali kita fokus berhitung. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Nah, kita sudah mendapatkan nilai data pada urutan ke-8 yaitu 60. Kemudian kita masih butuh nilai data pada urutan ke-9. Ya, X9 adalah 70. Tadi sudah kita jelaskan bahwa datanya pada posisi ke-8,5
merupakan rata-rata dari X8 dan X9. Nah, posisinya di sini di antara nilai data 60 dan nilai data 70. 60 adalah anggota data ke-8 dan 70 adalah anggota data ke-9. Sehingga rata-ratanya adalah X8 ditambah X9 per 2 sama dengan 60 ditambah 70 per 2. Hasilnya 130 per 2 sama dengan 65. Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Contoh nomor 3. Diketahui hasil ulangan matematika dari 25 orang siswa ditunjukkan pada tabel. Tentukan median dari data tersebut. Perhatikan tabel distribusi frekuensi dari data pada tayangan ini. Nilai 50 frekuensinya 2. Artinya ada 2 anak yang mendapatkan nilai 50. 60 frekuensinya 4. Artinya ada 4 anak yang mendapatkan nilai 60. 70 8 anak, 85 anak, 93 anak, 103 anak. Banyak. Semua anak yang mengikuti ulangan adalah 25. Sudah disebutkan dalam soal banyak anaknya atau banyak peserta ulangan adalah 25, sehingga kita tidak perlu menjumlahkan. Kalau belum diketahui di dalam soal, kita harus menjumlahkan sendiri. Nah, median adalah anggota data yang posisinya di tengah. Untuk menentukan anggota data yang posisinya di tengah, terkadang anak terjebak dengan apa yang disajikan dalam tabel, langsung menggunakan 6 nilai pada kolom nilai ini, langsung ditentukan yang di tengah mana. Oh, berarti antara 70 dan 80. Tidak bisa dengan cara demikian. Dikarenakan banyak anggota data dalam tabel ini bukan hanya 6 buah. Mengingat yang mendapatkan 50 itu tidak satu anak. Demikian juga yang mendapatkan 60, 70 dan seterusnya. Nah, terus bagaimana untuk bisa mendapatkan nilai tengahnya? Nah, kita analogikan bahwa anak-anak ini berbaris sesuai dengan urutan nilai yang mereka dapat. Dari 2 anak yang mendapatkan nilai terendah yaitu 50, disambung 4 anak yang mendapatkan nilai 60, disambung 8 anak yang mendapatkan nilai 70, dan seterusnya sampai pada ujung barisan yang terakhir yaitu 3 anak yang bernilai 100. Katakan saja anaknya berbaris dari kiri ke kanan. Nah, ada 25 anak. Kita bisa menentukan bahwa median adalah pada urutan ke n+1 dibagi 2. Ya. Ini adalah cara pertama yang kita sajikan. Berarti 25 plus 1 per 2, data ke 26 per 2, data ke 13. Siapa anggota data yang dia pada posisi urutan ke-13? Caranya, anak yang sudah berbaris urut ini kita suruh berhitung. Kemudian hasil perhitungan itu kita catat di sebelahnya. Nah, ini berhitung mulai. Maka 2 anak yang mendapatkan nilai 50 itu akan bilang 1, 2. Kemudian disambung oleh 4 anak yang mendapatkan nilai 60. Melanjutkan 3, 4, 5, 6. Berhenti karena hanya 4 orang. Disambung lagi 8 anak berikutnya. Berhitung 7 sampai 14. Disambung 5 anak, menyambung 15 sampai 19. Dilanjut 3 anak, 20 sampai 22. Dilanjut 3 anak terakhir, 23 sampai 25.
kita bisa melihat bahwa anggota data pada urutan ke-13 dia berada pada kelompok berhitung 7 sampai 14. Sedangkan kelompok berhitung 7 sampai 14 adalah anak-anak yang mendapatkan nilai 70. Sehingga anak yang posisinya pada urutan ke-13 nilainya juga 70. Jadi mediannya adalah 70. Ya, 70. Ini cara satu. Berarti ada cara dua dong. Iya pasti. Untuk cara dua, kita tidak memerintahkan anak berhitung urut, tetapi kita menggunakan metode mengeluarkan anak dari barisan dari ujung kiri dan ujung kanan. Dengan ketentuan setiap mengeluarkan anak dari barisan ujung kiri dan kanan, banyak anak ujung kiri dan ujung kanan yang dikeluarkan dari barisan harus sama. Sekali lagi bayangkan bahwa anak berbaris urut tadi. Di paling kiri ada 2 anak yang mendapatkan nilai 50. Di paling kanan ada 3 anak yang mendapatkan nilai 100. Yang kita keluarkan terlebih dahulu yang banyak anaknya sedikit, yaitu 2 anak. Kita keluarkan dari barisan di ujung kiri. Di ujung kanan juga kita keluarkan dari barisan 2 anak. Maka yang mendapatkan nilai 100 ini masih tersisa 1 anak. Kemudian kita melihat di ujung kanan ada 1 anak. Di ujung kiri ada 4 anak. Yang kita keluarkan 1 anak di ujung kanan. Di ujung kiri mengikuti 1 anak. 4 dikurangi 1 adalah 3. Masih tersisa 3 anak yang mendapatkan nilai 60 ujung kiri. Dan di ujung kanan ada 3 anak yang mendapat nilai 90. Masing-masing 3 anak ini kita keluarkan dari barisan. Tidak bersisa. Tinggal 8 anak di bagian kiri dan 5 anak di bagian kanan, yang mana 8 anak ini mendapatkan nilai 70 dan 5 anak mendapatkan nilai 80. Kita keluarkan yang kecil, yaitu 5 anak di sebelah kanan, dan sebelah kiri juga kita keluarkan 5 anak, sehingga 8 dikurangi 5 masih tersisa 3. Yang tersisa tinggal 3 anak dan semua mendapatkan nilai 70. Berarti mediannya adalah merupakan anak yang di tengah dari 3 anak yang tersisa ini. Nah ini. Sehingga mediannya adalah 70. Iya, 70. Kita lanjut contoh nomor 4. Hasil menimbang 50 anak diperoleh data seperti tercantum dalam tabel berikut. Tentukan mediannya. Kembali kita gunakan 2 cara. Cara 1 dengan metode berhitung tadi. Tapi sebelum berhitung kita tentukan dulu pada posisi urutan keberapa mediannya. Karena banyak anggota data tadi adalah 50, berarti urutan ke-50 plus 1 dibagi 2, urutan ke-25,5. Sekarang kita gunakan metode berhitung. 44, 9 anak, 45, 12 anak, dan seterusnya. Berhitung mulai. Yang mendapatkan nilai 44 ini akan berhitung 1 sampai 9 karena ada 9 anak. Kemudian yang mendapatkan nilai 45 ini akan menyambung setelah 9 yaitu 10 sampai dengan 21. 9 ditambah 12 kan 21. Kemudian dilanjut mulai 22 sampai 25 karena ada 4 anak. Dilanjut lagi 7 anak menyambung 26 sampai 32 dan seterusnya. Letak median adalah pada urutan ke-25,5. Seperti kita jelaskan sebelumnya,
kalau median pada urutan tengahan itu adalah rata-rata dari dua anggota data yang mengapit posisinya. Berarti mediannya adalah rata-rata dari X25 dengan X26. Anggota data ke-25 dengan anggota data ke-26 di rata-rata. Berarti kita harus tahu siapa anggota data pada urutan ke-25 dan siapa anggota data pada urutan ke-26. Kita lihat dalam tabel berhitung. Anggota data pada urutan ke-25 pada kelompok berhitung 22 sampai 25 bertepatan dengan berat badan 46. Kemudian anggota data urutan ke-26 pada kelompok berhitung 26 sampai 32 bertepatan dengan berat badan 47. Median sama dengan X25 plus X26 per 2 sama dengan 46 ditambah 47 per 2. Hasilnya 93 per 2 atau sama dengan 46,5. Jadi median dari data pada tabel adalah 46,5. Ini cara satu. Cara dua. Cara yang kedua dengan metode mencoret nilai-nilai frekuensi di ujung-ujungnya. Ujung kiri 9, ujung kanan 4. Kita coret 4 di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 9 orang keluar dari barisan, 4 orang masih 5 orang. Kemudian paling kiri 5, paling kanan juga 5, kita coret, tidak bersisa. Kemudian paling kanan 9, paling kiri 12, kita coret 9, sisa 3. Kemudian 3 dengan 7, masih sisa 4. Nah, sekarang 4 sama. Kalau ini kita coret semua, ya habis. Malah tidak ketemu mediannya. Terus bagaimana? Karena sisanya sama, 4 dan 4, yang mana 4 yang sebelah kiri bertepatan dengan berat badan 46 kg dan 4 yang kanan bertepatan dengan berat badan 47 kg. Mediannya berarti berada di antara 4 anggota yang kiri dengan 4 anggota yang kanan. Sementara 4 anggota yang kiri nilainya semuanya sama, 46 kg. Dan 4 anggota yang kanan nilainya juga sama, 47 kg. Maka mediannya merupakan rata-rata dari 46 dan 47. Ilustrasinya seperti ini. 4 anak beratnya sama 46 kg dan 4 anak beratnya sama 47 kg. Medianya di antara 46 dan 47. Kita rata-rata 46 ditambah 47 dibagi 2, hasilnya adalah 46,5. Jadi median data pada tabel adalah 46,5 kg. Oke, bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Demikian tadi sajian kita untuk episode yang kedua pembahasan statistika, yaitu median suatu data dengan beberapa contoh soal yang relatif dasar. Insya Allah pada saatnya nanti kita akan sajikan edisi spesial pembahasan soal-soal terkait statistika. Karena itu ikuti selalu sahabat Matematika Channel agar Anda hebat dalam matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.